pagi Bapak Ibu jemaat GKMI Jalan Kenari yang dikasih Tuhan Yesus. Apa kabar? Mari kita mau mengawali firman Tuhan dengan berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru, buat pagi yang indah ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat setiap hal penyertaan-Mu yang Kau berikan buat setiap kami. Dan kami juga mohon penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Kami mau mendasari hidup kami hari ini dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah buat setiap kami Tuhan, sehingga firman-Mu boleh menjadi bekal untuk kami melangkahi hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Semua yang percaya berkata, amin. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan bahwa kita manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kalau kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, harusnya karakter kita juga seperti karakter Allah. Tapi kita tahu bahwa dosa sudah merusak gambar diri kita, image kita, karakter kita, sehingga perlu diperbaiki. Oleh siapa? Sang Pencipta. Bapak Ibu, seperti bejana di tangan Sang Penjunan, demikian hidup kita di tangan Tuhan. Mari kita mau izinkan Tuhan membentuk kita. Lewat setiap hal yang mungkin Tuhan akan izinkan sepanjang hari ini kita alami. Mari kita mau punya respon yang benar. Sehingga ketika apapun yang kita alami, kita rela untuk dibentuk. Kenapa kita rela? Karena kita harus sadar bahwa kita ini milik Tuhan. Kita miliknya, Tuhan Sang Pencipta kita akan memperbaiki hidup kita. Lewat apa? Lewat setiap ujian mungkin, pencobaan mungkin, masalah mungkin yang akan kita alami mungkin sepanjang hari ini. Bapak Ibu, Henry Ford itu adalah seorang yang membuat mobil Ford, ya. Suatu kali ketika dia menemukan sebuah mobil Ford mogok di pinggir jalan, dan dia menghampirinya. Yang punya bilang sudah berusaha memperbaiki tetapi nggak bisa. Dan tidak berapa lama dia sudah menemukan apa yang salah dengan mobil itu dan bisa diperbaiki. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia yang menciptakan mobil itu. Demikian Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita. Jadi dia tahu apa yang perlu dibentuk dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, izinkan Tuhan membentuk kita. Mari ketika kita alami apapun dalam hidup kita, kita bisa berkata begini. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Bapak Ibu, mari kita mau izinkan Tuhan itu membentuk kita. Sehingga apapun yang kita alami, kita mau terima itu sebagai anugerah Tuhan. Bagaimana kita bisa seperti itu? Yang pertama, yang pasti kita mesti mengenal Sang Pencipta kita, pribadi Tuhan kita. Siapa dia? Karakter Allah kita seperti apa? Mungkin kita bingung, kita nggak bisa lihat Allah kita. Tapi kita bisa melihat di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Yohanes 14 ayat 7 berkata, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Yohanes 14 ayat 9b berkata, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Jadi kita itu bisa mengenal Allah kita yang mungkin kita nggak pernah lihat. Lewat siapa? Pribadi Yesus. Tuhan Yesuslah gambar wujud Allah atau karakter Bapa itu. Bapak Ibu yang terkasih, mengenal Tuhan ini sangat penting. Karena ini juga berhubungan dengan kehidupan kekal. Kemana kita nanti akan pergi. Yohanes 17 ayat 3 berkata, inilah hidup yang kekal itu,
yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi Bapak Ibu, kita mesti mengenal Allah kita lewat pribadi Tuhan Yesus. Karena ini yang akan membawa kita pada kehidupan yang kekal. Bapak Ibu, Paulus aja rela. Paulus sebelum kenal Yesus, dia punya kuasa, dia ahli kitab, dia menguasai kitab Taurat. Dia punya power, dia punya kedudukan. Tapi dia rela tinggalkan itu semua demi mengenal Tuhan Yesus. Filipi 3 ayat 10 sampai dengan 11 dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak Ibu, Paulus rela menderita. Dia berkata, aku rela, aku mau mengenal Engkau. Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaan. Bapak Ibu yang terkasih, anugerah Tuhan gak hanya anugerah keselamatan, tetapi juga anugerah penderitaan. Kalau kita gak rela menderita, kita gak akan mendapat bagian di dalam Dia. Seorang hamba Tuhan yang bernama Jim Bakker. Dia pendeta yang terkenal di Amerika. Dia terlibat kasus penggelapan dan selingkuh. Seorang yang sangat bersemangat dalam pelayanan. Tapi dia jatuh dalam hal seperti itu. Dan ketika ditanya, Jim, kapan kau berhenti mencintai Tuhan? Dia berkata apa? Aku gak pernah berhenti mencintai Tuhan. Aku hanya gak takut akan Tuhan. Nah ini loh Bapak Ibu. Kita gak mungkin kita bisa berkata bahwa aku mencintai Tuhan, tapi kita gak takut akan Dia. Kita gak taat akan Dia. Kita gak kenal, gak bakal kita bisa kenal Dia. Mari kita mendasari hidup kita dari hari ke hari. Kita mau terus mengenal Tuhan lewat apa? Lewat firman-Nya. Lewat Bible yang semakin kita lakukan, kita akan semakin mengenal Dia. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mesti tahu mengapa kita mengalami sesuatu itu. Roma 8 ayat 28 sampai dengan 29 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa rela ketika kita dibentuk Tuhan, kalau kita tahu. Dan ayat ini mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dan tujuannya apa Bapak Ibu? Di ayat 29 dikatakan menjadikan kita serupa dengan gambaran anaknya. Jadi tujuan Tuhan itu membentuk kita supaya kita kembali pada rupa dan gambar Dia. Amin Bapak Ibu. Tuhan ingin karakter kita kembali dipulihkan, menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Lewat apa? Lewat pembentukan. Nah kalau kita tahu, maka kita akan gak salah respon. Kita gak akan marah, gak akan jengkel. Gak akan marah sama Tuhan ketika kita mengalami masalah, mungkin mengalami dirugikan, disakiti, difitnah. Tapi kita tahu kalau ini diizinkan Tuhan. Tuhan pasti punya rencana yang baik di balik ini semua. Nah ini Bapak Ibu, kalau kita tahu, gimana kita tahu? Ketika kita mendapat pernyataan dari Dia. Gimana kita mendapat pernyataan? Ketika kita mengasihi Dia. Karena dikatakan bahwa Allah turut bekerja mendatangkan
kebaikan bagi mereka mengasihi Dia. Yohanes 14 ayat 21 berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita mengasihi Tuhan, nurut firman-Nya, taat, Dia akan memberikan penyataan dalam hati kita. Ketika kita sedang mengalami masalah, bahwa lewat masalah itu, justru Tuhan akan pakai untuk mengerjakan karakter ilahi di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita, kalau kita tahu ini, kita akan memiliki satu pandangan yang berbeda terhadap masalah, terhadap satu tantangan. Membuat hidup kita tidak dikuasai oleh kejengkelan atau kemarahan ketika kita mengalami hal yang tidak kita harapkan. Tapi sebaliknya justru kebahagiaan. Seperti firman Tuhan di Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 4 berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu yang terkasih, dikatakan apa? Kalau kita tahu, kita mendapat penyataan Tuhan, ketika kita sedang mengalami masalah, maka kita akan merasakan bahagia. Dikatakan anggaplah sebagai satu kebahagiaan jika kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Kenapa? Karena kamu tahu ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Bapak Ibu yang terkasih, kembali lagi kepada Yusuf. Yusuf itu diizinkan mengalami berbagai ujian di dalam hidupnya, berbagai perlakuan buruk juga dari saudara-saudaranya. Tapi lihat respon Yusuf. Dia tahu bahwa Tuhan izinkan dia alami ini. Tuhan izinkan dia alami masuk ke sumur. Tuhan izinkan dia alami dijual jadi budak. Ini semuanya untuk apa? Untuk membentuk karakter ilahi di dalam Yusuf. Tuhan izinkan saudara-saudaranya membenci Yusuf. Karena dia jadi anak kesayangan bapaknya. Tuhan izinkan itu. Untuk apa? Karakter ilahi mulai muncul pada Yusuf. Ketika Yusuf dengan rela mengampuni saudara-saudaranya. Bapak Ibu, ketika Bapak Yakub mati, saudara-saudara Yusuf sudah ketakutan. Aduh, gimana ini? Nanti Yusuf akan balas dendam kepada kita. Tapi lihat apa yang dikatakan oleh Yusuf di Kejadian 50 ayat 20. Dia berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menyenangkan hati mereka dengan perkataannya. Oh, karakter ilahi ada pada Yusuf. Dia bisa mengampuni saudara-saudaranya. Bahkan dikatakan dia yang kasih makan, menanggung makan mereka dan makan anak-anak mereka. Dia janji itu. Luar biasa Bapak Ibu. Setelah perlakuan saudara-saudaranya mengerikan, jahat kepada Yusuf. Tapi dia membalasnya dengan kebaikan. Dia diizinkan mengalami hal itu. Karakter ilahi mulai muncul dalam hidupnya. Bapak Ibu yang terkasih, seringkali Tuhan juga izinkan kita mengalami banyak masalah, banyak pergumulan. Supaya apa? Karakter ilahi muncul. Karakter yang murah hati ketika kita mengampuni.
Semakin disakiti kita semakin mengampuni. Akhirnya kita punya hatinya Tuhan. Karakter ilahi boleh kembali dalam hidup kita. Dan ketika itu terjadi, hidup kita akan mempermuliakan Tuhan. Itu yang ketiga. Bapak Ibu, Matius 5 ayat 48 berkata, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Tuhan akan bawa kita menjadi sempurna. Lewat apa? Lewat setiap ujian. Lukas 6 ayat 36 berkata, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kenapa kita diizinkan disakiti? Supaya kita murah hati untuk mengampuni. Bapak Ibu, saya diizinkan tersakiti. Saya sudah ngampuni. Orang itu lagi buat gara-gara nyakitin lagi. Satu hal, Tuhan bicara ampunilah. Terus belajar murah hati untuk mengampuni. Amin Bapak Ibu. Sampai apa? Sampai karakter ilahi ada di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, sampai karakter Yesus ada dalam karakter kita. Sampai orang melihat kita, orang melihat Yesus ada di dalam kita. Amin Bapak Ibu. Izinkan Tuhan membentuk kita. Relakan hidup kita dibentuk. Sepanjang hari ini kita nggak tahu, kita mungkin menghadapi orang-orang yang sulit, mungkin menghadapi orang-orang yang susah dimengerti, menghadapi situasi yang tidak seperti yang kita harapkan. Mari kita tahu kalau ini diizinkan Tuhan, Tuhan sedang membentuk kita. Lewat setiap hal ini, miliki respon yang benar, miliki respon yang benar ketika kita tahu bahwa Dia sedang membentuk karakter ilahi dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat setiap kebenaran firman-Mu yang mengingatkan buat setiap kami bahwa dalam hidup kami ketika Engkau izinkan hal yang gak baik terjadi, ujian terjadi, pencobaan terjadi, Engkau sedang membentuk kami indah di hadapan-Mu. Biar kami boleh mengerti itu Tuhan. Sehingga kami gak bersungut-sungut, tapi kami bisa menghadapinya dengan tetap bersyukur, tetap bahagia. Sehingga benar-benar hidup kami mempermuliakan Engkau, menjadi saksi-Mu. Terima kasih Bapa, beri kekuatan buat setiap umat-Mu menjalani hari ini dengan baik Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Semua yang percaya berkata, amin.